Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 10 dari Akuntansi Manajemen MKS 5B. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi dari kelompok kami mengenai anggaran fleksibel dan analisis overhead. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama, Krisna Rahayu Nurtias dengan NIM 12406193066. Yang kedua, Atika Aprilia Rufaida dengan NIM 12406193067. Yang ketiga, Alisa Anggraini dengan NIM 12406193075. Ada 3 materi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, menggunakan anggaran untuk evaluasi kinerja. Yang kedua, analisis overhead variabel dan overhead bebas. Yang ketiga, penganggaran berbasis aktivitas. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai menggunakan anggaran untuk evaluasi kerja. Yaitu terdapat 2 anggaran. Yang pertama anggaran statis dan yang kedua anggaran fleksibel. Anggaran statis ini adalah anggaran yang dikembangkan untuk Texas Rex, dan anggaran statis adalah anggaran yang digunakan untuk tingkat aktivitas tertentu. Kemudian yang kedua yaitu anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel ini anggaran yang memungkinkan suatu perusahaan menghitung perkiraan biaya dalam suatu tingkat aktivitas. Kemudian dimensi perilaku dari anggaran. Pada dimensi ini, anggaran sering digunakan untuk menilai kinerja para manajer. Bonus, kenaikan gaji, dan promosi adalah termasuk hal yang dipengaruhi oleh kemampuan manajer untuk mencapai atau melampaui tujuan yang telah direncanakan. Kemudian umpan balik yang sering atas kinerja, yaitu para manajer perlu mengetahui kinerja mereka sejalan dengan berlalunya tahun. Kemudian terdapat insentif uang dan bukan uang. Insentif uang ini digunakan untuk mengendalikan kecenderungan manajer untuk melalaikan dan membuang-buang sumber daya dengan menghubungkan kinerja anggaran pada kenaikan gaji. Lalu untuk insentif bukan uang ini termasuk memperkaya pekerjaan, meningkatkan tanggung jawab dan ekonomi, dan program penghargaan yang non uang. Kemudian berbagai ukuran kinerja. Maka ketika ukuran keuangan atas kinerja itu merupakan hal yang sangat penting, penekanan yang berlebihan dapat mengarah pada bentuk perilaku yang disfungsional. Pada perilaku eksploitasi juga muncul ketika seorang manajer mengambil tindakan yang memperbaiki kinerja anggaran dalam jangka pendek, itu juga dapat mempengaruhi keburukan atau membawa pengaruh buruk jika itu diambil dalam jangka panjang. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai standar yang realistis. Jadi, tujuan yang ada dalam anggaran digunakan untuk mengukur kinerja. Maka tujuan ini harus berdasarkan kondisi dan harapan yang realistis. Untuk pembahasan selanjutnya adalah analisis overhead variabel, overhead bebas, dan tenaga kerja. Yang pertama kita akan bahas analisis overhead variabel. Total varian untuk bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung dibagi menjadi varian harga dan efisien. Dalam metode ini, overhead dibagi ke dalam kategori overhead tetap dan overhead variabel. Kemudian 2 varian digunakan untuk menghitung masing-masing kategori tersebut. Kategori pertama, varian overhead variabel. Yang digunakan ialah varian pengeluaran overhead variabel atau variable overhead spending variance. Dan selanjutnya varian efisien overhead variable atau variable overhead efficient variance. Untuk yang varian overhead tetap, yang digunakan ialah varian pengeluaran overhead tetap atau fixed overhead spending variance. Yang kedua ialah varian volume overhead tetap atau fixed overhead volume variance.
Dalam overhead variable ada beberapa yang akan kita bahas. Yang pertama ialah total varian overhead variable. Total varian overhead variable adalah selisih antara overhead variable aktual dan overhead variable yang diterapkan. Overhead variable diterapkan dengan menggunakan jam yang diperbolehkan dalam sistem biaya standar. Karena persamaan varian overhead variable dapat menjadi panjang jika dinyatakan dengan kata-kata, biasanya yang digunakan adalah singkatan. Berikut adalah singkatan-singkatan umum. Yang pertama, VOX sama dengan overhead variable, AX sama dengan jam tenaga kerja langsung aktual, SX sama dengan jam tenaga kerja langsung standar yang seharusnya dikeluarkan untuk unit yang diproduksi aktual, AVOR sama dengan tarif overhead variable aktual, SVOR sama dengan tarif overhead variable standar. Selanjutnya yang akan kita bahas dalam overhead variable ialah varian pengeluaran overhead variable atau variable overhead spending variance. Tarif overhead variable aktual dihitung sebagai berikut. AVOR sama dengan overhead variable aktual per jam aktual. Berikut formula untuk menghitung varian pengeluaran overhead variable. Varian pengeluaran overhead variable dihitung dengan AX times AVOR min AX times SVOR. AVOR times SVOR times AX. Varian efisien overhead variable dihitung dengan menggunakan formula berikut. Varian efisien overhead variable sama dengan AX min SH times SVOR. Untuk pembahasan yang ketiga dalam overhead variable adalah perbandingan varian pengeluaran overhead variable dengan varian harga bahan baku dan tenaga kerja. Penyebab varian pengeluaran overhead variable mengalami kenaikan adalah yang pertama, harga untuk setiap komponen overhead variable mengalami peningkatan atau penurunan. Yang kedua, penggunaan komponen-komponen yang membentuk overhead variable. Untuk pembahasan yang keempat, tanggung jawab atas varian efisien overhead variable. Varian efisien overhead variable berkaitan secara langsung dengan efisien tenaga kerja langsung atau varian penggunaan. Untuk selanjutnya ialah analisis overhead tetap. Biaya overhead tetap adalah biaya kapasitas yang diperoleh pada awal sebelum penggunaan. Kapasitas praktis yang diukur dalam jam standar dihitung dalam rumus berikut. Standar kapasitas praktis sama dengan SHP. Standar kapasitas praktis sama dengan overhead variable yang dianggarkan per kapasitas praktis. Dalam overhead tetap ini ada beberapa yang akan kita bahas. Yang pertama ialah total varian overhead tetap. Overhead tetap yang diterapkan adalah total varian overhead tetap diterapkan sama dengan SH times SFOR. Total varian overhead tetap adalah selisih antara overhead tetap aktual dan overhead tetap yang diterapkan, sama dengan overhead tetap aktual minus overhead tetap yang diterapkan. Yang kedua ialah varian pengeluaran overhead tetap. Varian pengeluaran overhead tetap didefinisikan sebagai selisih antara overhead tetap aktual atau AFOH dan overhead tetap yang dianggarkan atau BFOH. Varian pengeluaran overhead tetap sama dengan AFOH min BFOH. Pembahasan ketiga dari overhead tetap ialah varian volume overhead tetap. Rumusnya, varian volume sama dengan overhead tetap yang dianggarkan minus overhead tetap yang ditetapkan. Yang keempat, tanggung jawab atas varian pengeluaran overhead tetap. Kemampuan untuk mengendalikan adalah persyaratan untuk membebankan tanggung jawab. Pada dasarnya, perubahan harga komponen overhead variable sulit untuk dikendalikan oleh penyedia. Jika perubahan harga kecil seperti yang terjadi, maka varian pengeluaran terutama berkaitan dengan permasalahan efisiensi penggunaan overhead dalam produk. Yang kelima, analisis varian pengeluaran overhead tetap. Varian efisiensi overhead variable berkaitan secara langsung dengan efisiensi tenaga kerja langsung atau varian penggunaan.
Jika overhead variabel benar-benar berbanding lurus terhadap konsumsi tenaga kerja langsung, maka seperti halnya varian penggunaan tenaga kerja, varian efisiensi overhead variabel disebabkan oleh penggunaan tenaga kerja langsung yang efisien atau tidak efisien. Yang keenam, total varian overhead tetap. Overhead tetap yang diterapkan adalah total varian overhead tetap diterapkan sama dengan SH kali SFOR. Total varian overhead tetap adalah selisih antara overhead tetap aktual dan overhead tetap yang diterapkan. Total varian overhead tetap sama dengan overhead tetap aktual minus overhead tetap yang ditetapkan. Yang ketujuh, varian pengeluaran overhead tetap. Rumusnya, varian pengeluaran overhead tetap sama dengan AFOH minus BFOH. 8. Varian volume overhead tetap. Rumusnya, varian volume sama dengan overhead tetap yang dianggarkan minus overhead tetap yang ditetapkan. 9. Tanggung jawab atas varian pengeluaran overhead tetap. Overhead tetap terdiri atas komponen-komponen seperti gaji, penyusutan, pajak, dan asuransi. Banyak di antara komponen overhead tetap investasi jangka panjang misalnya tidak dapat diubah dalam jangka pendek. Konsekuensinya, pengendalian biaya overhead tetap sering berada di luar kemampuan manajemen karena sebagian besar biaya overhead tetap banyak dipengaruhi oleh keputusan jangka panjang dan bukan oleh perubahan tingkat produksi. Variasi anggarannya biasanya kecil, sebagai contoh biaya penyusutan aktual, gaji, pajak, dan asuransi biasanya tidak banyak berubah dari biaya yang direncanakan. 10. Analisis varian pengeluaran overhead tetap. Karena overhead tetap ciri atas berbagai komponen, perbandingan baris demi baris antara biaya yang dianggarkan dan biaya aktual memberi informasi yang lebih banyak terutama mengenai penyebab terjadinya varian pengeluaran. Tanggung jawab atas varian volume overhead tetap. Dengan asumsi bahwa varian volume mengukur pemanfaatan kapasitas menunjukkan bahwa secara umum tanggung jawab terhadap varian volume seharusnya dibebankan ke departemen produksi. Namun terkadang varian volume secara signifikan dapat disebabkan oleh beberapa faktor di luar kendali bagian produksi. Sebagai contoh, jika bagian pembeli membeli bahan baku dengan kualitas yang lebih rendah dibandingkan biasanya, waktu pengerjaan ulang yang signifikan pun dapat terjadi. Kondisi tersebut akan menyebabkan kualitas hasil produksi yang lebih rendah dan volume varian yang tidak menguntungkan. Selanjutnya, variasi tenaga kerja langsung. Variasi tarif tenaga kerja pendekatan rumus. Rumusnya LRV sama dengan AR times AH min SR times AH. Yang kedua, perhitungan variasi tarif tenaga kerja. Rumusnya LRV sama dengan AR min SR AH. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap variasi tarif tenaga kerja. Tarif tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh tekanan eksternal seperti pasar tenaga kerja dan kontrak kesatuan buruh. Tarif upah aktual jarang mengacu pada tarif standar. Munculnya variasi tarif tenaga kerja biasanya disebabkan oleh tarif upah rata-rata digunakan sebagai tarif standar. Tarif upah untuk aktivitas tenaga kerja tentu sering berbeda di antara para pekerja karena tingkat senioritas yang berbeda. Suatu tarif upah rata-rata sering dipilih dari standar tarif tenaga kerja yang mencerminkan tingkat yang berbeda tersebut. Sejalan dengan perubahan tawaran senioritas, tarif rata-rata pun berubah. 4. Analisis variasi tarif tenaga kerja. Untuk tujuan ilustrasi, anggaplah suatu penyelidikan telah dilakukan meskipun variasi 5% sepertinya tidak dinilai signifikan. Penyebab variasi telah ditemukan yakni penggunaan para operator mesin yang digaji lebih tinggi dan lebih ahli sebagai pengawas, karena 2 pengawas keluar tanpa pemberitahuan resmi. Tindakan kolektif adalah merekrut dan melatih 2 pengawas baru. Yang kelima, variasi efisiensi tenaga kerja pendekatan rumusnya LEV sama dengan AH kali SR minus SH kali SR, atau kita akan mendapat rumus dengan pemfaktoran LEV sama dengan AH minus SH kali SR, di mana AH jam tenaga kerja langsung aktual yang digunakan, SH jam standar tenaga kerja langsung yang seharusnya digunakan, SR tarif upah standar per jam. Yang keenam, perhitungan variasi efisiensi tenaga kerja. Rumusnya LEV sama dengan AH minus SH kali SR. Yang ketujuh, tanggung jawab terhadap variasi efisiensi tenaga kerja. Secara umum dapat dikatakan bahwa para manajer
produktif bertanggung jawab atas penggunaan tenaga kerja langsung secara produktif. Akan tetapi, sebagaimana yang berlaku pada semua variasi, begitu penyebab ditemukan, tanggung jawab mungkin dapat dibebankan pada bidang lain. Sebagai contoh, kerusakan mesin dapat menyebabkan gangguan dan penggunaan non-produktif tenaga kerja. Analisis variasi efisiensi tenaga kerja. Jika banyaknya pemberhentian proses muncul karena tugas operator mesin dipisah antara menjalankan mesin dan pengawasan, hal ini menyebabkan pengawasan lebih banyak menganggur. Selain itu, para operator mesin tidak dapat memenuhi output standar per jam pengawasan karena mereka kurang berpengalaman dengan proses pemeliharaan. Tindakan korektif yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah sama dengan yang direkomendasikan untuk variasi tarif yang tidak diinginkan merekrut dan melatih dua pengawas. Penganggaran berbasis aktivitas adalah metode penganggaran di mana aktivitas dianalisis secara menyeluruh untuk memprediksi suatu biaya. Pendekatan tradisional dalam penganggaran ini menekankan pada perkiraan pendapatan dan per unit di perusahaan, misalnya pada departemen dan pabrik. Yang kedua, penggunaan pemicu berbasis unit tunggal seperti jam, tenaga kerja secara langsung. Sistem penganggaran berbasis aktivitas atau ABB ini terfokuskan pada perkiraan biaya terhadap aktivitas, bukan biaya terhadap departemen atau pabrik. Yang kedua, penggunaan pemicu yang lebih dari satu berbasis unit dan non-unit. Pendekatan ABB mendukung manajemen proses dan perbaikan yang berkelanjutan. Sistem penganggaran berbasis aktivitas berorientasi pada output dan outcome organisasi dan sangat erat kaitannya dengan visi, misi, serta rencana strategis organisasi. Dalam penerapannya, sistem penganggaran ini mengalokasikan sumber daya pada program dan menggunakan pengukuran output dan outcome sebagai indikator utama aktivitas organisasi. Dalam konsepnya, siklus anggaran melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama ada tahap penyusunan anggaran, tahap pengesahan anggaran, tahap pelaksanaan penganggaran, tahap pengawasan pelaksanaan anggaran, dan yang terakhir tahap pengesahan perhitungan anggaran. Ruang lingkup anggaran berbasis kinerja atau aktivitas. Yang pertama ada menentukan visi dan misi yang mencerminkan strategi dan tujuan organisasi. Dalam menyusun rencana strategi organisasi harus melibatkan masyarakat untuk mendapatkan proyeksi kebutuhan masyarakat yang menjadi prioritas pembangunan. Yang kedua, menentukan indikator kinerja. Indikator kinerja menggambarkan kepada pemangku kepentingan terkait apakah rencana yang ditetapkan berada pada jalurnya, sedangkan indikator kinerja harus terukur dengan output dan outcome. Yang ketiga ada analisis standar biaya atau ASB, yaitu standar biaya dari suatu program atau kegiatan. Standar biaya menggambarkan kepada kita harga-harga yang umum terjadi atas pelaksanaan kegiatan. Anggaran aktivitas statis, yaitu jenis anggaran yang memasukkan nilai-nilai yang diantisipasi tentang input dan output yang disusun sebelum periode yang dimulai. Perbedaan utama antara penganggaran tradisional dan ABB ditemukan pada kelompok overhead dan penjualan serta administrasi. Penyusunan anggaran statis, yang pertama menyiapkan anggaran induk, yang kedua komponen-komponen utama anggaran induk, yang ketiga menyiapkan anggaran operasional, yang terakhir menyiapkan anggaran keuangan. Penganggaran fleksibel aktivitas. Penganggaran fleksibel aktivitas adalah perkiraan mengenai biaya yang akan menjadi biaya aktivitas sesuai dengan perubahan output. Analisis varian
Dalam kerangka kerja aktivitas memungkinkan adanya peningkatan pelaporan kinerja anggaran tradisional dan meningkatkan kemampuan untuk mengolah aktivitas. Anggaran fleksibel disusun berdasarkan kepada pola perilaku biaya, di mana biaya terlebih dahulu dipisahkan menjadi dua kelompok, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Anggaran ini disebut fleksibel karena dapat disesuaikan dengan volume kegiatan sebenarnya terjadi, sehingga dapat melaksanakan evaluasi dapat dilakukan dengan lebih tepat dan akurat. Anggaran yang dibuat sebelum awal suatu periode adalah anggaran induk. Anggaran tersebut menjelaskan suatu periode, menjelaskan harapan-harapan dan merupakan cetak biru dari operasi untuk periode yang akan datang. Sekian video presentasi dari kelompok 10. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.